Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saja teman-teman berada, semoga semuanya sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Ummu Tauhid. Kali ini saya akan kembali membacakan kisah seorang sufi atau ulama ternama dimiliki oleh umat Islam. Beliau adalah Abu Hasan Al-Sajali. Jalur keturunannya, beliau adalah seorang sufi yang mempunyai nama lengkap Abu Hasan bin Abdullah bin Abdul Jabbar, yang lebih dikenal dengan As-Sajali. Beliau dilahirkan di Gamarah, Maroko, Maghribia pada tahun 553 Hijriah. Sebutan As-Sajali bagi dirinya karena beliau banyak menempuh kehidupannya untuk mendalami ilmu di daerah Sajili. Dan juga beliau sebagai pendiri tarekat Sajiliyah. Kehidupan Al-Sajali, Abu Hasan Al-Sajali masih mempunyai keturunan dengan Rasulullah SAW melalui Fatimah Al-Zahra. Dan dari keturunan yang bagus itu, sudah nampak pada diri Al-Sajali sejak usia muda sampai tua. Dengan budi pekerti yang baik, hidup sederhana, dan suci sepanjang hidupnya. Pada awal masa kecilnya, beliau sudah dibekali oleh orang tuanya dasar-dasar ilmu agama. Kemudian juga dapat bekal pendidikan dari guru kerohaniannya yang bernama Abu Salam bin Al-Maisisi, seorang ulama besar dari Maroko. Setelah dibekali ilmu yang cukup oleh gurunya, lalu beliau dikirim untuk pergi ke Tunisia dan tinggal di daerah Sajiliyah. Gurunya Abu Hasan Al-Maisisi ini melihat ada kelebihan dan keistimewaan yang nampak pada diri Al-Sajali, sehingga dirinya dikirim ke Tunisia untuk mengembangkan ilmu yang dimilikinya. Namun perintah gurunya ini tidak diketahui alasannya oleh Abu Hasan Al-Sajali mengapa beliau dikirim ke Tunisia. Tapi sebagai murid yang taat dan patuh kepada gurunya, beliau melaksanakan perintah gurunya yang sangat dicintainya. Kepergian beliau ke Tunisia ini merupakan awal dari pengembaraannya. Dan setelah lama tinggal di daerah Sajiliyah, dan kemudian beliau pindah ke Mesir dan tinggal di kota Iskandaria sampai meninggal dunia. Ilmu-ilmu dimiliki oleh Abu Hasan Al-Sajali banyak diperolehnya ketika beliau tinggal di Tunisia. Karena di tempat ini beliau banyak bertemu dengan para ulama terkenal dan melakukan diskusi dengan ulama-ulama yang ditemuinya. Kedatangan beliau ke Tunisia ini mendapat sambutan yang sangat luar biasa. Dan setiap hari banyak masyarakat yang mengerumuninya. Untuk menghindari dari kerumunan penggemarnya ini, beliau ditemani oleh Syekh Abu Muhammad bin Salamah Al-Habibi untuk mengasihkan diri di daerah pegunungan yang bernama Jaguan. Dan di daerah ini beliau menghususkan diri dengan banyak beribadah, membesarkan jiwa, menyatukan kehendak dan kemampuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beliau berkhalawat di gunung Jaguan tersebut, lalu beliau kembali di tengah-tengah masyarakat untuk menyampaikan dakwah dan pelajaran. Kembalinya Syekh Abdul Hasan Al-Sajali di tengah-tengah masyarakat ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para sufi dan juga dari kalangan pejabat pemerintah. Namun, ada sebagian daripada pejabat pemerintah tidak suka dengan kehadiran beliau, sehingga beliau mendapat fitnah dari ulama fikih. Dan alhamdulillah beliau selalu terhindar dari kejadian-kejadian yang tidak dikehendakinya.
Akhirnya beliau memutuskan untuk pindah ke Mesir dan menetap di kota Iskandaria. Itu teman-teman, begitu dia selesai berkhalawat di Gunung Jagwat, lalu kembali ke masyarakat, ada sebagian dari pejabat pemerintah yang tidak suka dengan kehadiran beliau sehingga mendapatkan fitnah dari para ulama fikih. Selama tinggal di Tunisia, beliau banyak berdiskusi dan berdialog dengan tokoh sufi atau ulama terkenal seperti Syekh Abu Hasan Ali Ibnul Makluf Al-Sajali, juga Abu Abdullah Al-Sabuni, juga sama Syekh Abu Muhammad Abdul Ajija Pantuni, juga pada Syekh Abu Abdillah Al-Binai, juga Syekh Abu Abdillah Al-Jahiri. Itu syekh-syekh ulama terkenal yang pernah diskusi dengan Abu Hasan Al-Sajali. Di samping beliau banyak berdialog dengan para ulama, beliau juga mendirikan majelis pengajian yang banyak dihadiri oleh para ulama. Di antara para ulama yang hadir dalam majelis pengajian beliau adalah Syekh Ijuddin bin Abdul Salam, Syekh Taqiyuddin Ibnu Daqiqi, juga Syekh Abdul Adim Al-Manjiri, juga Ibnu Saleh, Ibnu Hajib, dan lain-lainnya. Keistimewaan Abu Hasan Al-Sajali adalah, sebagian saja saya bacakan teman-teman ya. Sebagai seorang sufi dan ulama terkenal, ada beberapa kelebihan dan keistimewaan dimiliki oleh Syekh Abu Hasan Al-Sajali, antara lain adalah: 1. Sebagai seorang ulama yang mempunyai jalur keturunan dengan Rasulullah SAW, ada beberapa titisan warisan yang ada pada diri Al-Sajali. Di antaranya, kewalian Al-Sajali sudah nampak dan dirasakan oleh gurunya sejak masih kecil, sehingga beliau dikirim ke Tunisia. 2. Beliau pernah bermimpi dengan Rasulullah SAW, diperintah untuk pindah ke Mesir, membina 40 orang wali yang sedang menunggu kehadirannya. Dan akhirnya, mimpi tersebut terlaksana dan beliau pindah dari Tunisia ke Mesir dan tinggal di kota Iskandaria. 3. Beliau adalah pendiri tarekat Sajiliyah yang merupakan salah satu tarekat sufi terkemuka di dunia. Itu teman-teman sebagian dari keistimewaan Abu Hasan Al-Sajali. Dan beliau juga mempunyai pokok-pokok pikiran. Ada pokok-pokok pikiran dikembangkan oleh Syekh Al-Sajali, di antaranya adalah: 1. Seseorang yang ingin mendalami ajaran tasawuf, maka harus terlebih dahulu mendalami dan memahami ajaran syariat. 2. Pelajaran tasawuf Al-Sajali yang diajarkan kepada murid-muridnya diambil dari 7 kitab yang penting. Di antaranya adalah: A. Kitab Hatam Al-Auliyah karya Syekh Al-Hakim Al-Tarmizi. Kitab ini banyak menguraikan tentang masalah kewalian, wilayah dan kenabian atau nubuwiyat. 2. Kitab Al-Muwaqqif wa Al-Muhabbatan karya Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar Al-Nifari. Menurut pengarangnya, kitab ini ditulis berkat pemberian Tuhan, tak kala pengarangnya sedang berkhalawat atau menyendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kitab ini juga menguraikan tentang kerinduan seorang sufi kepada Tuhannya. C. Kitab Kutub Qulub karya Abu Talib Al-Makki. Kitab ini ditulis menurut acuan sara dengan uraian-uraian dan pandangan-pandangan sufi hingga syariat dengan hakikat sejalan dan bersatu. C. Maksud saya D. Kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Kitab ini ditulis dengan memadukan antara syiat dan tasawuf,
terus terang teman-teman, saya pribadi, pola pikiran kehidupan saya lebih banyak belajar dari Imam Al-Ghazali. Kalau sejak masih kecil, saya selalu sering membaca kitab Ihya Ulumuddin sampai sekarang. Lalu kitab As-Sifa karya Qadhi Iyad. Kitab ini oleh Al-Sajali dipergunakan untuk mengambil berkah dan juga mengambil sumber-sumber syariat dengan melihat tasawuf dan sunnah, dengan melihat tasawuf dari sudut pandang ahli fikih. Kitab Ar-Risalah. Karena saya pernah baca kitab ini kalau nggak salah. Kitab Ar-Risalah karya Imam Kitab Ar-Risalah karya Imam Al-Qusairi. Kitab ini dipergunakan oleh As-Sajali sebagai permulaan dalam pengajaran tasawufnya. Kitab Al-Muharrara Al-Wajid karya Ibnu Atiyah. Kitab ini diuraikan oleh Syekh Al-Sajali untuk melengkapi pengetahuan dalam pengajian. Itu dari 7 kitab yang dipilih oleh beliau. Lalu yang ketiga, tasawuf adalah latihan-latihan jiwa dalam rangka beribadah dan menempatkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan ilahi. Itu teman-teman kisah singkat dari Abu Hasan Al-Sajali. Dan beliau meninggal, wafat, Syekh Abu Hasan Al-Sajali meninggal dunia di kota Iskandaria pada tahun 659 Hijriah. Semoga apa yang saya bacakan tadi untuk menambah pengetahuan teman-teman mengenai ulama atau yang dimiliki oleh umat Islam. Beliau adalah Abu Hasan Al-Sajali. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, insya Allah. Semoga kita juga panjang umur, sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya di video lainnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.